Ada kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ada Pak, Kedengaran. terdengar dengan jelas. Kedengar. Rata-rata pakai HP atau pakai laptop ya? Pakai laptop, Pak. Ada laptop, Saya ada pakai HP. HP. Pak. Banyak yang pakai HP, Pak. Kalau memang nanti mungkin dilanjutkan ke lanjutan untuk proposalnya, bagusan kayaknya pakai HP aja. Jadi kita bisa bekerja dengan laptop. Ya, terserah nanti bagaimana yang paling mudah ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang ini kita ketemu dengan via Zoom, namun tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk bisa mengikuti proses perkuliahan di tatap daring pada siang ini. Baik, mereview terhadap apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya, yaitu bahwa Bapak Ibu sudah melakukan konsultasi judul, ya, konsultasi judul via WA, kemudian ada yang sudah meneruskannya ke Ketua Prodi. Nah, untuk yang sudah di ACC Ketua Prodi, artinya itu adalah calon judul Bapak Ibu. Jadi calon judul itu bisa berubah apabila memang Bapak Ibu tidak bisa mempertahankannya ketika seminar proposal. Ada beberapa penyebab kenapa judul itu ditolak ketika seminar. Jadi jangan dipikir, jadi kalau sudah diterima judul itu tiba-tiba ketika seminar ada yang ditolak atau bisa berubah. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama penyebabnya adalah ketika seminar atau proposal kita tidak bisa menjelaskan permasalahan dari judul tersebut. Jadi lagi-lagi bahwa judul itu lahir dari masalah. Jadi jangan tiba-tiba lahir judul tanpa ada masalah. Lalu bagaimana dengan ketika konsultasi dengan Ketua Prodi ternyata langsung lahir judul tanpa ada masalah. Maka dicari masalahnya supaya judul itu diyakini bisa dilakukan. Misalnya ya melakukan observasi atau melakukan wawancara kepada teman-teman yang kemungkinan bertugas di sekolah tersebut. Nah, yang kedua, penyebab daripada judul itu bisa berubah, ya ketika Bapak Ibu ditanya kisaran judul itu, ternyata judul yang Bapak Ibu selesaikan dalam bentuk proposal itu sama sekali tidak dipahami. Ya, sama sekali tidak dipahami. Misalnya dari variabel saja kita sudah tidak paham. Misalnya pertanyaannya, Bapak mau meneliti apa? Bapak jawab judulnya, itu salah. Jadi kalau Bapak jawab judulnya, itu judul. Kalau ditanya apa judulnya, betul. Jadi itu judulnya. Tapi ditanya, Bapak mau meneliti apa? Jadi jawabannya itu adalah variabelnya. Jadi kalau Bapak Ibu paham terhadap variabel, maka itulah yang mau diteliti. Nah, lagi-lagi saya ingin mengulang bahwa variabel itu ada, jadi kita bisa lihat variabel itu di judul. Ya, kita bisa lihat variabel itu di judul. Misalnya yang paling biasa lah,
Yang paling biasa misalnya metode bukan manajemen memasak, ya, manajemen memasak ibu-ibu terhadap pelayanan suami misalnya di Gampung Sawang misalnya. Ya, manajemen memasak ibu-ibu terhadap pelayanan suami di Desa Sawang. Jadi kalau ditanya, Bapak mau meneliti apa? Bapak jawab judul itu. Itu salah. Yang benar itu adalah variabelnya yang dijawab. Saya yang pertama ingin meneliti manajemen memasak ibu-ibu. Yang kedua, saya ingin meneliti melayani suami, tentang melayani suami. Nah, jadi ada dua variabel dari judul itu dan itu adalah yang mau diteliti. Ya, yang mau diteliti. Kemudian kalau ditanya apa masalahnya, nah, ibu lihat saja. Misalnya banyak ibu-ibu masak nggak sesuai dengan selera suami misalnya. Ya, itu kan masalah. Kemudian manajemen memasaknya nggak tepat waktu. Suami biasa pulang jam 1, masaknya jam setengah 2. Nah, itu kan berarti manajemen memasaknya nggak beres. Sudah tahu suami pulang jam 1, ya berarti masaknya sebelum jam 1 sudah selesai dihidang. Ya, itu masalahnya. Ya, apa masalah lain? Ya, misalnya pelayanan istri kepada suami tidak sesuai dengan yang diinginkan misalnya. Jadi lahirnya judul itu ya dari situ yang tadi. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika ditanya Bapak meneliti apa, nggak tahu meneliti apa atau judulnya yang diutarakan. Jadi kalau judulnya yang diutarakan itu tanda-tanda Bapak nggak paham apa yang mau diteliti. Jadi kebanyakan mahasiswa itu seperti itu. Sehingga apa? Ya udah Bapak karena tak paham yang mau diteliti, dah cari judul terus, cari judul lain. Nah, ini yang sehingga Bapak Ibu kewalahan ketika disuruh judul baru, berarti kan dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya kira semua mahasiswa, semua Bapak Ibu sudah punya judul di tangan. Ya, sudah punya judul di tangan. Nah, judul itu mau diapain? Ya, judul itu mau diapain? Nah, ini saya lihat ada Pak Zulkarnain, ada Pak Amin, ada Pak Muslim juga masih ikut. Ibu Agustina juga ikut lagi ya. Ya, nggak apa-apa Ibu untuk memperdalam apa yang sudah ditemukan kemarin. Jadi nanti boleh juga ditanyakan dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Baik, jadi Bapak Ibu yang sudah punya judul atau sudah ada di judul di tangan, itu adalah judulnya. Nah, sekarang judul itu mau diapain? Nah, judul itu mau dibuat rancangan proposal. Ya, rancangan proposal supaya nanti di semester berikutnya Bapak Ibu ketika sudah keluar nilai mata kuliah ini sudah boleh mengajukan mendaftarkan diri untuk seminar proposal. Nah, sebelum seminar proposal itu maka harus siap proposalnya. Nah, jadi perkuliahan kita ini akan kita lanjutkan kepada bagaimana judul itu dinarasikan, dikerjakan sesuai dengan kerangka proposal. Nah, kemarin itu ya kemarin kalau tidak salah saya terkirim di grup atau di WA kerangkanya. Ya, kerangka proposalnya. Nah, sekarang kita akan coba mendeskripsikan daripada proposal siapa nanti yang bisa yang mau dijadikan sampel. Oke. Ada yang ngambil nggak kemarin di grup WA kerangka proposalnya yang tidak ikut pertemuan kemarin? Ada, Pak. Ada ya. Hari ini kita akan coba sebentar ya on proses
share screen-nya. Baik Bapak Ibu, nampak nggak share screen-nya? Nampak. Oke, baik. Jadi kalau kuantitatif ini sudah nanti akan dijelaskan oleh Bu Khairiani. Pada hari ini kita akan mencoba membuat latar belakang sesuai dengan judul Bapak Ibu. Nah, saya ingin minta sebagai sampel. Ayo, siapa yang mau dijadikan judulnya sebagai sampel? Silakan. Punya saya Pak. Ya, silakan. Optimalisasi manajemen berbasis sekolah dalam Sebentar. pengelolaan sumber belajar di Min 31 Aceh Utara. Sebentar Ibu, diulangi. Optimalisasi manajemen berbasis sekolah Terus dalam pengelolaan ya. sumber belajar di Min 31 Aceh Utara. Baik. Bapak Ibu yang ada di keramaian tolong di-mute ya. Ya udah benar itu Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah sampel penelitian, sampel judul. Akan kita coba membuat sebuah kerangka proposalnya. Baik, Ibu siapa nih judulnya? Ibu Nurbaiti. Baik, Ibu Nurbaiti. Dan yang lain, berapa variabel dari judul ini? Berapa variabelnya, Bu? Di sini ada 2 variabel kalau menurut saya, Pak. Ada berapa? Pertama, manajemen berbasis sekolah, dan yang kedua, pengelolaan sumber belajar. Ulangi. Manajemen berbasis sekolah dan pengelolaan sumber belajar. Baik, 1. Kemudian Ada 2 variabel. pengelolaan sumber belajar. Ini ya. Jadi semua Ya. Bapak Ibu sebelum memulai membuat proposal pahami dulu variabelnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika menarasikan latar belakang variabel daripada penelitiannya tidak paham sehingga nanti ketika menulis lari-lari. Ya, lari-lari ceritanya. Ya, jangan sampai misalnya Ibu ingin menulis masalah nanam jagung. Tapi di dalam narasi itu banyak nanam kelapa. Jadi lihat dulu variabelnya tentang nanam jagung. Jadi ceritanya ya tentang nanam jagung. Jangan tanam-tanaman yang lain. Kalaupun ada ya sedikit saja tersinggung. Nah demikian juga dengan ini bahwa judul ini akan meneliti tentang optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Dan yang kedua ingin meneliti pengelolaan sumber belajar. Jadi ada 2 yang mau diteliti. Nah, sekarang langkah kita akan menjelaskan latar belakang masalah. Maka yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa ketika melahirkan judul itu kan tadi ada masalah. Maka masalah itu disimpan, karena nanti akan kita narasikan di latar belakang. Di mana posisinya? Nah, kita lihat di sini. Bapak Ibu coba dilihat di sini saya ganti tadi 3 variabel ya. Tadi 2 variabel. Jadi saya buang 1.
Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Karena tadi cuma 2 variabel ya. Oke. Jadi latar belakang itu bagiannya itu ada seperti piramida terbalik. Jadi menceritakan latar belakang itu seperti piramida terbalik. Jadi dari umum semakin lama semakin mengkerucut. Jadi kalau istilahnya ketika kita mengarang judulnya Desaku Aman Indah. Desaku Aman Indah. Jadi kita jelaskan dulu Indonesia seperti apa, kemudian Aceh seperti apa, kemudian Aceh Utara seperti apa, baru desanya. Jadi desa itulah menjadi akan kita tulis. Jadi makna daripada gambar, ya, makna dari gambar seperti piramida terbalik ini adalah maknanya dari umum semakin lama semakin mengkerucut. Nah, jadi bagannya pun terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kalau latar belakang itu idealnya seperti apa? Kalau dilihat dari halaman, untuk khusus latar belakang 8 sampai dengan 10 halaman. Atau 10 sampai dengan 12 halaman. Itu kalau tesis. Nah, untuk bisa menceritakan atau menulis dengan sistematis, maka lihat saja desain ini, kerangka ini. Jadi bagian pertama itu kalau kita katakanlah 10 halaman, ini desainnya 5 halaman. Dasolennya 5 halaman. Jadi imbang dia. Apa itu desain? Desain itu adalah idealnya. Idealnya. Bagusnya. Yang kedua, bagian yang kedua adalah dasolen. Dasolen itu adalah kenyataannya. Jadi di bagian pertama ini kita menceritakan idealnya. Bagian yang kedua kita ceritakan kejadiannya. Jadi yang mau kita teliti. Kemudian alasan dan urgensitas. Jadi kita di bagian terakhir kita jelaskan misalnya kan berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik dan penting dan urgent untuk kita lakukan penelitian. Maka peneliti menulis sebuah judul, ini di paragraf ini. Ya, di paragraf ini. Baik, sekarang saya jelaskan bagaimana menulis desain. Desain tadi. Jadi perlu untuk menulis desain ini lagi-lagi kita harus paham variabel 1. Harus tahu variabel kedua karena nanti akan bisa lebih fokus ketika menulis. Jadi, ketika menulis desain ini kita ceritakan variabel pertama dulu. Jadi kalau tadi variabelnya, nah ini, ya. Jadi optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Jadi di bagian ini, di bagian desain variabel 1 ini, ya kita jelaskan idealnya optimalisasi manajemen berbasis sekolah itu seperti apa kita jelaskan secara umum. Mau mengawalinya dari manajemen silahkan. Mau mengawalinya dari pengertian manajemen berbasis sekolah itu seperti apa. Nanti baru jelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah yang apa. Jadi boleh Bapak Ibu mengambil pendapat orang lain. Misalnya mau ambil di buku, mau ambil di internet. Nah ini, di bagian yang warna biru ini. Katakanlah kalau bagian warna biru ini menghabiskan 2 paragraf, berarti sudah 1 halaman. Yang ini, ya. Atau kalau Bapak Ibu banyak bahan, itu bisa jadi 2 halaman khusus untuk menceritakan variabel 1. Jadi ceritakan optimalisasi manajemen berbasis sekolah itu seperti apa idealnya, bagusnya. Jadi boleh ambil pendapat orang lain. Nah, ketika Bapak Ibu tahu mengawali paragraf, jadi boleh mengawalinya dengan definisi. Misalnya, ya ini misalnya, optimalisasi manajemen berbasis sekolah merupakan
Optimalisasi manajemen berbasis sekolah adalah ketika ingin menceritakan di bagian yang pertama ini tadi, di yang warna biru langit ini. Ya. Jadi kalau bisa 2-3 paragraf berarti sudah 1-2 halaman. Ya, khusus satu variabel ini. Nah, ketika sudah selesai baru masuk ke variabel kedua. Ya. Bapak Ibu saya ingatkan nanti ketika kalau sudah mati saya akan bagi lagi link baru ya. Jadi jangan kemana-mana. Jadi ketika sudah selesai variabel pertama, ceritakan lagi variabel kedua. Apa yang akan Bapak Ibu ceritakan? Kalau judulnya ini berarti Bapak menceritakan pengelolaan sumber belajar. Jangan sentuh dulu Min Losmawe. Min Aceh Utara, Min 31 Aceh Utara. Karena Bapak Ibu masih berada di desain. Ya, di desain ini. Jadi belum saatnya Bapak Ibu cerita di Min 31 itu. Jadi secara umum dulu. Idealnya atau bagusnya pengelolaan sumber belajar itu seperti apa? Ceritakan. Nah, kalau kewalahan untuk mencari menceritakan ya silakan cari bahan, cari di internet, cari di makalah, cari di jurnal, silakan. Tidak masalah. Nah, kalau kita lihat misalnya tadi ini kita habis hampir 2 paragraf, 3 paragraf. Berarti kan untuk desain ini, maka bisa habis sampai 3-5 halaman. Nah, ketika sudah selesai 2 deskriptif ini, baru kita hubungkan antara variabel 1 dengan variabel kedua. Apa hubungannya antara optimalisasi manajemen berbasis sekolah dengan pengelolaan sumber belajar? Harus ada hubungannya. Ya, bagaimana cara mencari hubungannya? Ya, misalnya pengelolaan sumber daya belajar itu salah satu indikator untuk manajemen berbasis sekolah. Atau untuk mengoptimalisasikan manajemen berbasis sekolah, maka sekolah harus menyediakan atau mengelola sumber belajar yang baik. Nah, itu untuk menghubungkan variabel 1 di variabel kedua di desain. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagian kedua. Kalau tadi kan di bagian pertama ini berarti sudah habis 5 halaman. 5 atau 6 halaman lah kalau bahan kita banyak. Sekarang baru masuk ke dasolen. Ini bagian dasolen ini adalah kita menceritakan kejadian sesungguhnya. Nah, jadi ada tanda-tanda Bapak Ibu sudah mulai masuk ke paragraf dasolen. Apa contoh kalimatnya? Misalnya berdasarkan hasil observasi awal di Min 31 Aceh Utara, nah itu contoh bahwa Bapak Ibu sudah mulai masuk ke bagian dasolen. Boleh dengan kalimat seperti itu. Atau kalimat yang lain misalnya, namun kenyataannya pada Min 31 Aceh Utara menunjukkan bahwa, nah baru kita ceritakan lagi variabel dasolen, variabel 1 yang kejadiannya di Min 31. Jadi kita ceritakan sekarang bagaimana optimalisasi berbasis sekolah itu di Min 31. Maka tadi diawali dengan berdasarkan hasil observasi awal bahwa optimalisasi manajemen berbasis sekolah di Min 31 Aceh Utara menunjukkan bahwa, nah makanya di sini dia sifatnya negatif. Karena dasolen tadi kan disinilah yang saya maksud tadi, ketika di bagian dasolen inilah kita ceritakan masalah yang kemarin sempat kita utarakan ketika mengajukan judul penelitian. Jadi caranya tadi ini, jadi kita ceritakan dulu dasolen variabel pertama di ini. Artinya kita menceritakan optimalisasi manajemen berbasis sekolah di Min 31 Aceh Utara. Ceritakan. Pasti yang negatif. Kenapa yang negatif? Karena kalau yang positif itu berarti tidak perlu diteliti. Ya, namun pakailah kata-kata yang baik. Misalnya jangan pakai tidak atau tidak pernah, enggak ada. Jadi menggunakan bahasa misalnya belum mayoritas, masih sebagian kecil,
sebagian besar. Jadi bahasa-bahasa yang sopan dan ilmiah. Nah, ketika kita sudah selesai di bagian yang pertama ini atau di variabel pertama ini, baru masuk ke variabel kedua. Kita ceritakan bagaimana pengelolaan sumber belajar di Min 31 Luk Sumawi Aceh Utara selama ini. Jadi kalau tadi variabel pertama ini habis 2-3 paragraf, masuk ke variabel kedua habis 2-3 paragraf, kan sudah berapa halaman. Nah, baiknya lagi dalam latar belakang ketika menceritakan dasolen ini ada kasus, ya, ada kasus yang yang terjadi di sekolah tersebut. Kasus apa? Ya kasus tadi tentang optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Apa kasus? Apalagi kasus itu pernah masuk media misalnya. Silakan. Ya. Kemudian kalau ada kasus pengelolaan sumber belajar, ya silakan. Jadi misalnya sudah berapa tahun terakhir sumber belajar di Min 3 Luk Sumawi belum pernah diadakan. Ya kan? Hal ini ya, kasih kasus-kasusnya. Nah, kalau sudah selesai di sini, maka nanti satukan lagi atau hubungkan lagi di sini. Jadi misalnya wajarlah kalau optimalisasi manajemen berbasis sekolah itu tidak baik atau belum sepenuhnya baik karena memang sumber belajar yang disediakan itu belum mencukupi misalnya. Nah, ketika dasolen ini selesai, baru di akhir ini di paragraf terakhir, boleh 1 paragraf, kita sampaikan bahwa berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik di sini, tertarik dan menganggap penting permasalahan ini untuk diteliti. Titik. Untuk itu peneliti mengambil sebuah judul yang berjudul ini judulnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu silakan ada pertanyaan. Jadi silakan dicoba-coba sesuai dengan judul masing-masing. Ya, sesuai dengan judul masing-masing silakan dicoba membuat latar belakang masalah itu 10 sampai dengan 12 halaman atau 8 sampai dengan 10 halaman. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan saja, nggak usah angkat tangan, langsung menyampaikan. Maaf Pak, berarti Pak di latar belakang ini berarti Pak di sini hanya poin dasain dan dasolennya itu aja dideskripsikan. Berarti alasan dan intensitasnya belum termasuk, tidak termasuk ke latar belakang. Masuk Bu, itu kan bagiannya, bagian terakhir itu. Oh, ini segitiga ini bagian terakhir. Enggak, soalnya barusan kan di akhir kalimat di bagian dasolen kan kita tuliskan berdasarkan latar belakang di atas tentang optimalisasi manajemen berbasis sekolah, sehingga peneliti mengangkat judul, kan langsung kita tuliskan judulnya. Ya, itu bagian terakhir dari latar belakang. Oh iya, oke. Kasih Pak ya. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Pak Amin? Gimana Pak Amin? Aman ya? Belum nyambung Ustaz. Belum nyambung ini kayaknya Bapak nggak fokus deh. Soalnya saya ini kebetulan di luar nih. Oh gitu. Jadi iya. Jadi nggak terhubung dengan dengan bahan. Oh ya, silakan yang lain silakan. Ibu Cut Ubit kayaknya angkat tangan tuh. Baik, sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, artinya Bapak Ibu sudah bisa memahami mekanisme membuat menarasikan latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalah itu adalah kita menceritakan, menuliskan penyebab judul kita lahir. Ya, penyebab judul kita lahir. Untuk membuat strukturnya, maka latar belakang itu kita buat struktur supaya Bapak Ibu ketika menarasikan tidak lari-lari.
Nanti sekali-kali judulnya tentang menanam kelapa, tetapi banyak kok menanam jagung di dalam. Padahal variabelnya menanam kelapa. Ya, kalau seperti ini kan jelas ya. Jadi strukturnya ya variabel 1 ceritakan, variabel kedua ceritakan, didesain. Identifikasi ini yang B ya. Ada boleh betul. Dua puluh itu bang. Baik, tolong dimatikan suaranya yang ini. Pak Yusuf, suaranya dimatiin. Ya, siap Ustaz. Baik. Yang berikutnya yang perlu kita narasikan adalah setelah latar belakang masalah, kita B-nya identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah kita menyebutkan satu persatu masalah yang sempat kita narasikan di latar belakang. Tadi di bagan dasolen. Ya, saya ulangi. Di B itu identifikasi masalah, kita menyebutkan satu persatu masalah yang sempat kita tuliskan di latar belakang masalah. Karena ini belum ada latar belakang yang kita narasikan, maka kita akan kesulitan. Tapi nggak apa-apa, untuk sebagai contoh kita tuliskan. Jadi katanya menggunakan kalimat pernyataan. Misalnya optimalisasi manajemen sekolah belum berjalan dengan baik. Ya. Kemudian perencanaan sekolah masih bersifat otoriter. Misalnya nomor 2-nya, ya. Nomor 3-nya misalnya, ya, misalnya. Ini masih di variabel 1, Pak ya? Iya, di variabel 1 tadi. Ini kan. Iya, ya. Ini tadi. Ya. Ini susah, kenapa? Karena memang latar belakang kita kan punya ibu ini belum selesai. Jadi kita tidak bisa membaca satu persatu di narasi latar belakang. Jadi ini kita tebak. Ya, kita tebak. Mudah-mudahan ada di latar belakang gitu loh nanti. Jadi jangan sampai duluan lahir identifikasi masalah, baru narasikan. Ya, baik. Berikutnya sumber belajar sekolah belum memadai. Lagi. Pengadaan sumber belajar sekolah belum terencana dengan baik misalnya. Apalagi? Ayo siapa bisa masukkan? Ini contoh. Sumber belajar sekolah belum mencukupi. Misalnya seperti ini. Jadi ini adalah identifikasi masalah yang seharusnya harus kita baca dulu dari di sini tadi yang kita narasikan. Cuman karena kita belum narasikan, Ibu apa tadi yang judulnya ini? Ibu Nurbaiti belum menarasikan ini. Jadi kita belum tahu, maka kita coba tebak sesuai dengan judulnya.
Baik, ini identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah, saya ulangi, adalah kita mencari beberapa masalah yang sempat kita narasikan di latar belakang. Jadi nanti Ibu Nurbaiti, sebagian besar masalah ini harus dinarasikan di latar belakang. Jadi kalau nggak ada di latar belakang, maka kita akan kesulitan mengidentifikasinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk sub identifikasi masalah? Saya Pak Rosmiati. Ya, silakan Ibu. Jadi awalnya judul kita ini kan Pak lahir dari permasalahan. Yang kala itu Bapak suruh tuliskan permasalahannya, untuk kemudian Bapak berikan judulnya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, permasalahan yang tempo hari kita tuliskan itu yang kemudian lahir judul, apakah itu nanti dinarasikan di latar belakang masalah? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Ya, lanjut dulu Bu, lanjut dulu. Yang kedua, masalah yang sebagian besar, bahkan hampir semua kami kemukakan itu adalah masalah yang terjadi di tempat kerja kita sendiri. Karena kita kan tidak tahu masalah apa yang ada di tempat lain. Nah, kemudian di pertemuan dengan mata kuliah yang lain disampaikan sebaiknya jika kami mau melakukan penelitian itu jangan di tempat sendiri. Istilahnya kalau di tempat sendiri itu kan makan jeruk. Kira-kira seperti itulah. Nah, sementara judul yang kami ajukan kemarin itu adalah berdasarkan permasalahan yang ada di tempat kerja kami. Nah, itu bagaimana? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa masalah-masalah yang sempat Bapak Ibu tuliskan ketika mengajukan judul itu ditulis di sini, di bagan dasolen. Ya, di bagan dasolen ini. Maka tadi ada kalimat-kalimat yang menentukan bahwa Bapak Ibu sudah masuk ke bagan dasolen itu. Tadi ada saya sampaikan berdasarkan hasil observasi awal. Nah, ini ya, berdasarkan hasil observasi awal, ya diceritakanlah masalah yang kemarin yang diutarakan ketika mengajukan judul. Di sini. Jadi yang pertama Ibu. Baik, yang kedua, ya, apakah kita bisa meneliti atau menulis tesis di tempat kita kerja? Jadi saya sudah sempat pernah utarakan ketika kita tatap muka bahwa seorang peneliti harus independen. Kalau tidak bisa independen, maka harus cari lokasi yang lain. Ya, kalau tidak bisa independen, Bu ya. Kalau tidak bisa independen, artinya jangan sampai ya negatif. Ibu nggak berani mengatakan negatif. Akhirnya temuannya semua positif. Padahal ketika mengajukan judul didasari oleh negatif. Kok temuannya jadi positif? Telah punya telah karena memang beliau tidak independen, apalagi penelitiannya di sekolah sendiri. Ada intervensi dari kepala sekolah. Ini misalnya intervensinya, nyobek kaduleng kangkon aku tibit surat. Nah, ini banyakkan sehingga dia tidak bisa independen. Ya kalau tidak bisa independen, ya dari awal diarahkan ya ke sekolah yang lain. Ke sekolah yang lain kalau tidak bisa independen. Atau tadi pertanyaan berikutnya, nah gimana nih Pak? Kami masalahnya di sekolah sendiri. Nah, kalau masalahnya di sekolah sendiri, ya mau tidak mau di sekolah itu. Atau melakukan observasi lain yang masalah tersebut juga kejadiannya di sekolah yang lain. Jadi seperti itu, Ibu. Sedikit. Jadi tidak kaku. Kalau pengawas bagaimana Ustaz? Bagaimana Ibu, Bapak? Tadi kan kepala madrasah atau guru di sekolahnya itu ya, kalau pengawas berarti kalau pengawas berarti rayonnya, kalau tidak bisa independen berarti ambil rayon yang berbeda. Atau ambil di luar sekolah binaan begitu. Iya, rayonnya. Dilihat rayon orang lain. Ya. Berarti ganti judul ini Ustaz. Bukan ganti judul, Pak, ganti lokasi saja. Ganti lokasi ya.
Iya, tidak masalah. Ada ketika waktu sidang juga ada yang ganti lokasi. Oh, ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, oke. Baik, ada lagi yang lain? Bapak Ibu, masih ada? Ini Pak, sedikit Pak, ini dengan Ibu Nurbaiti. Jadi Ya, berkaitan silakan. dengan judul tadi, tempat lokasinya. Bila seandainya kita mau ganti lokasi, apa harus kita konsul lagi dengan prodinya? Tidak usah, Bu. Kalau berubah variabel baru. Oh iya, berarti kalau cuma tempatnya aja berarti tidak apa-apa ya? Iya, tidak masalah. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Setelah latar belakang masalah, yang perlu kita narasikan berikutnya adalah rumusan masalah. Ya. Baik, Bapak Ibu, rumusan masalah itu sebenarnya apa? Rumusan masalah adalah pertanyaan yang harus terjawab ketika melakukan penelitian. Jangan coba-coba menjawab rumusan masalah itu sebelum melakukan penelitian. Saya ulangi, rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang harus dijawab melalui penelitian. Ya, bagi rumusan masalah yang sudah ada jawaban, berarti nggak usah lagi diteliti. Gitu. Dan nanti ada mahasiswa yang di latar belakang masalah-masalah ini berarti karena itu sudah ada jawaban, sudah tahu jawabannya. Ya. Ketika dinarasikan latar belakang itu ada kalimat banyak kepala sekolah yang belum mengerjakan RKS berarti karena itu sudah tahu jawabannya. Jadi jangan coba memberi jawaban dulu di latar belakang, karena itu nanti ada pertanyaan, ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itulah dijawab ketika melakukan penelitian. Nah, sekarang bagaimana cara merumuskan masalah? Ya, rumusan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan. Nah, biasanya pada penelitian kualitatif cenderung menggunakan apa boleh atau bagaimana atau kenapa. Nanti silakan sesuaikan, cocokkan dengan kalimatnya misalnya. Nah, untuk membuat rumusan masalah ada 4 cara. Ada 4 cara. Nanti sesuaikan atau mana yang kepingin silakan. Ya, mana yang kepingin silakan. Ini contohnya. Jadi tadi kan judulnya ini ya. Cara pertama. Cara pertama adalah sesuai dengan judul. Ini biasanya satu rumusan masalah. Jadi cara pertama untuk merumuskan masalah itu sesuai dengan judul. Biasanya kalau sesuai dengan judul dia hanya satu rumusan masalah. Bagaimana cara membuatnya? Misalnya begini. Bagaimana? Ini rumusan masalah kalau langkah pertama tadi sesuai dengan rumusan masalah. Ini langkah pertama. Wah, saya nggak mau satu rumusan masalah. Saya kepingin 2 atau 3. Jadi cara yang kedua, itu adalah sesuai dengan variabel. Nah, ini. Bagaimana? Jadi kita pisah. Belanja lupa. Nah, begini. Ini pertama. Yang kedua,
Ini yang pertama. Bagaimana ini? Ya, jadi cara yang kedua itu sesuai dengan variabel. Jadi kalau variabel kita satu, berarti ya tetap satu rumusan masalahnya. Kalau variabel kita dua, berarti dua perumusan masalahnya. Kalau variabel kita tiga, ya tiga. Jadi contohnya begini. Ini kan sesuai dengan jumlah variabel. Bagaimana optimalisasi manajemen berbasis sekolah di Min 31 Aceh Utara? Yang kedua, bagaimana pengolahan sumber belajar di Min 31 Aceh Utara? Ya. Sabar yang muka padi kena. Zahiri. Pak Zahiri. Pak Zahir. Oke, baik. Jadi ini sesuai dengan jumlah variabel. Ini langkah kedua. Silakan kalau memakai langkah kedua. Wah, saya nggak mau sesuai dengan itu. Saya mau langkah yang lain. Jadi ada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu sesuai dengan judul. Sesuai dengan judul plus dan menggunakan kendala dan upaya. Ini langkah ketiga nih. Langkah ketiga sesuai dengan judul, kemudian menggunakan kendala dan serta upaya. Apa contohnya? Nah, ini bagaimana ini satu. Yang kedua, 16 ton padi, 13 ton beri. Yang kedua bagaimana? Nah, ini kita pakai bagaimana kendala, ya kan? Nah, ini. Yang ketiga, apa yang ketiga Bapak Ibu? Halo? Apa upaya? Iya. Apa upaya? Bagaimana upaya optimalisasi manajemen berbasis sekolah Dalam pengelolaan belajar. Ya, ini sesuai ini. kuning. Oh ya. Tulisan kuning nggak nampak. Baik, saya ganti. Oke. Jadi sesuai dengan judul dan kendala serta upaya. Jadi kita pakai rumusan langkah yang begini. Silakan. Mau pakai langkah yang begini silakan. Ya. Ada satu lagi langkahnya. Apa itu langkahnya? Sesuai, yang keempat ya. Keempat, sesuai dengan ruang lingkup keilmuan. Nah, keilmuan manajemen Bapak Ibu. Misalnya keilmuan manajemen nih. Di sini ada kata-kata manajemen. Nah, ini kan optimalisasi manajemen. Jadi misalnya begini. Ini kita pisah sesuai dengan keilmuan. Bapak Ibu, keilmuan manajemen ruang lingkupnya apa aja? Ya, ini orang manajemen semua nih. Ruang lingkup manajemen apa? Halo? Halo? Ruang lingkup manajemen apa? Sastra juga termasuk ruang lingkup manajemen. Bukan, keilmuannya. Oh, keilmuan. Nih, bagaimana optimalisasi perencanaan, ya kan? Halo. Ya Pak, perencanaan Pak. Ya. Apa yang nomor 2 apa? Pembiayaan. Pelaksanaan aja lah. Oh, pelaksanaan dulu Pak. Ya. Apa lagi? Apa? Observasi. Evaluasi, Pak. Evaluasi. Observasi? Iya.
Evaluasi. Evaluasi. Iya. Jadi kan sesuai dengan ruang lingkup manajemen ini. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, Pengawasan. ada evaluasi. Jadi silakan mau pakai pengawasan di antara ketiga juga silakan. Jadi ya tergantung berapa yang sanggupnya lah. Jadi semakin banyak rumusan masalahnya, maka semakin banyak yang harus dicari jawabannya di ketika penelitian. Nah, ini langkah yang keempat. Silakan Bapak Ibu pilih langkah yang mana dan nanti akan disesuaikan dengan pembimbingnya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan silakan untuk rumusan masalah. Silakan, kalau ada pertanyaan dari rumusan masalah. Sedikit Pak, tadi Pak minimal berapa Pak rumusan masalah untuk tesis? Bukan minimal berapa Ibu, bukan minimal berapa, tetapi sanggupnya berapa. Ya, makasih Pak. Ya, jadi berapa kita sanggup dan tidak keluar dari judul penelitian. Ada lagi yang lain? Jadi boleh pilih satu, boleh, nggak ada masalah. Boleh dua, boleh, nggak ada masalah. Boleh tiga, silakan. Nah, nanti Bapak Ibu buat dulu versi Bapak Ibu, versi yang Ibu sanggup, nanti akan dibimbing biasanya oleh pembimbing. Cuma mekanisme membuatnya seperti ini. Nah, kata-kata apa, bagaimana, kenapa, silakan sesuaikan dengan kalimatnya. Sesuaikan dengan kalimat yang kita tuliskan. Jadi kalau seperti ini, mengapa kan nggak cocok. Begitu, oke? Idealnya ada nggak Pak? Misalnya bagusnya itu semakin sedikit apa semakin banyak? Nggak ada idealnya Bu. Rumusan masalah itu idealnya adalah tidak keluar dari judul penelitiannya. Oke. Jadi kalau mau 10 juga boleh. Cuman ya nggak keluar dari judul penelitiannya. Ya misalnya kalau ini ada rumusan masalahnya, misalnya judul ini, bagaimana kompetensi kepala sekolah? Ya kan nggak nyambung itu. Ya kan? Ya, nggak sesuai dengan judul kita maksudnya Pak ya? Iya, itu udah lari berarti. Lari dari masalahnya. Oke, baik. Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut Pak. Oke, baik. Sudah lanjut Pak. Oke, nanti Bapak Ibu ini silakan dicoba sendiri ya, sesuai dengan judul masing-masing. Ya udah saya coba juga nih Pak. Ya, coba Pak, coba mendengar sambil mengerti. Orang juga. Oke, baik. Yang berikutnya itu D ya. D tujuan, sorry. D tujuan dan manfaat penelitian. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pertama tujuan dulu ya. Tujuan penelitian. Baik. Tujuan penelitian itu adalah hal yang akan kita peroleh setelah melakukan penelitian. Jadi kalau yang kita cari rumusan masalahnya 1, maka kita peroleh 1. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan kita ada 3. Antara tujuan harus sinkron dengan rumusan masalah. Kalau tidak sinkron dengan rumusan masalah, maka ada sesuatu yang salah di tujuan atau di rumusan. Saya ulangi, tujuan penelitian itu adalah hal yang akan kita peroleh setelah melakukan penelitian. Jadi berapa jumlah rumusan masalah, maka tujuannya juga segitu. Tidak lari dari rumusan masalah. Misalnya nih contoh. Rumusan Bapak Ibu ada, ambil katakanlah ini, ada 3. Ya. Maka tujuan penelitiannya ada 3. Tinggal kita buang
Untuk Bagaimana Untuk mengetahui. mengetahui. untuk menemukan, Silakan. mengetahui. Dan atau mengetahui atau menjelaskan. Ini boleh untuk menjelaskan. Silakan. Ini juga jangan lupa dibuang tanda tanyanya. Ya. Iya. Ini Bu Bet dah siap nih. Alhamdulillah, enggak lah, masih belajar. Ini. Ya, jangan lupa buang tanda tanyanya. Begini, ini adalah tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Ini. Jadi berapa jumlah rumusan masalah ditentukan dengan rumusan penelitian. Dengan tujuan penelitian tidak sinkron. Oke, jadi untuk mengetahui, jadi kata operasional. Ini menggunakan KD ya. KD atau S? Ya, KD. Ya. KD Pak. Kata operasional. Menggunakan kata operasionalnya. Oke, ada pertanyaan dari tujuan penelitian? Tambah penasaran dengan lanjutannya. Aduh, penasaran. Udah kayak main songlap aja. Assalamualaikum Gure, boleh tanya ke belakang sedikit Gure? Ya silakan Pak. Siapa nih Pak Zahiri ya? Zahir, Pak Zahiri. Yes. Habis jual berat padi dia tadi. Jangan lupa bagi-bagi beras barunya Pak Zahiri. Nah, karena itu menyangkut dengan apa namanya makalah juga tadi kan? Ya, Ada di silakan. banyak Pak. Bapak yang ini menyangkut dengan penulisan Dasain dengan dasolen. Dasain itu kemarin di situ kan kita ambil di Google Scholar. Nah, mungkin ada variabel 1 dan variabel 2. Artinya sesuai dengan judul kita ada 2 buah variabel yang kita ambil itu minimal 5 seperti Bapak sampaikan. Cuma apakah footnote itu yang kita tulisan yang ada di footnote itu misalnya di latar belakang orang punya 1 kita tulis di bawah 1 atau sebaliknya footnote itu kita ambil karya atau tesis orang itu yang memang kurang saya pahami Pak di dalam penulisan pendahuluan yang dimaksud dengan dasar ini yang kita ambil bahan di internet yaitu yang boleh diambil di Google Scholar itu sekitar minimal 5 apakah dia variabel 1 atau variabel 2 Ustaz mohon penjelasan Ustaz. Oke, baik sebenarnya jumlahnya tidak terbatas artikel atau buku bahan yang kita gunakan. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3 kemarin kan supaya ada bahan saja kita suruh cari minimal 5. Nah, untuk penulisan dari apa yang kita ambil dari Google Scholar sebenarnya tergantung kata atau kalimat yang Bapak ambil di makalah itu. Jadi kalau tulisannya atau kalimat atau alinea yang tidak ada footnote-nya berarti tulisannya yang menulis artikel. Tapi kalau Bapak ambil footnote-nya atau kalimatnya yang ada footnote-nya dalam artikel itu, maka ada 2 cara. Cara pertama, Bapak cari buku atau footnote itu, maka Bapak tinggal menulis footnote bersangkutan. Tapi kalau Bapak tidak menemukan buku yang ada dalam footnote itu, saran saya, Bapak buat kalimatnya seperti ini. Sesuai dengan apa yang dikutip oleh penulis artikel tadi siapa misalnya Zulfikar yang mengambil pernyataan dari footnote tadi. Siapa footnote tadi? Pernyataan si Rabi'ah yang menjelaskan bahwa tulis apa yang kalimat atau paragrafnya. Kemudian footnote kita itu adalah yang punya artikel. Jadi footnote itu adalah yang punya artikel. Begitu Pak Zahri. Terima kasih Ustaz karena semalam sudah kita mulai juga untuk latar belakang di Dasalun itu. Pas hari ini juga
mulai lagi kan, artinya kita pemantapan lagi dengan adanya daring ini, Pak. Lanjut. Oke, baik. Silakan nanti yang sudah selesai buat dikirim ke saya, nanti saya kasih komentar sambil menunggu final akhir dari mata kuliah ini, kan begitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Karena ini tadi di sini ada 2 judul, tujuan dan manfaat. Ini yang baru ada adalah tujuan. Sekarang kita masuk ke manfaat penelitian. Oke. Bapak Ibu, apa beda manfaat dengan tujuan? Kalau tujuan adalah hal yang diperoleh tidak jauh berbeda dan sinkron dengan rumusan masalah. Tetapi kalau yang meneliti atau yang diteliti. Saya ulangi, apa perbedaan tujuan dan manfaat? Jadi kalau tujuan itu adalah hal yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan manfaat adalah dampak yang diperoleh bagi peneliti maupun yang diteliti. Nah, kita lihat. Jadi manfaat penelitian itu ya, dibagi menjadi 2. Ya, manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, ini. Ya. Apa perbedaan antara manfaat teoritis dengan praktis? Kalau manfaat teoritis dia kognitif. Bapak Ibu paham ya kognitif ya? Secara keilmuan. Apa dampak keilmuan yang diperoleh peneliti? Itu manfaat teoritis. Yang kedua manfaat praktis. Itu adalah manfaat secara praktis bagi yang meneliti maupun yang diteliti. Maka ini contohnya. Contohnya setelah penelitian ini selesai, maka manfaat penelitiannya adalah dapat memberikan pengetahuan dan misalnya wawasan tentang ambil variabel tadi, variabel satunya apa? Variabelnya tentang ini. Tentang optimalisasi yang tadi. Iya. Ini tentang optimalisasi dan atau menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting dia sifatnya kognitif atau teoritis. Kata-katanya atau kalimatnya itu menggunakan kalimat kognitif. Ya, menambah pemeliharaan buku tentang, menambah wawasan tentang, menambah ilmu. Ya. Ini secara teoritis. Lalu bagaimana dengan secara praktis? Nah, ini. Sebagai masukan bagi pemerintah. Baik, kita pisah dulu Ibu. Kita pisah dulu, manfaat praktis ini dibagi menjadi beberapa. Jadi tergantung, yang pertama itu adalah, kita bagi dulu peneliti. Apa manfaatnya untuk peneliti? Kemudian lebih besar ya. Siapa yang diteliti kira-kira ini? Kalau ini judulnya tadi? Kepala sekolah ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Kepala sekolah. Sekolah. Apalagi? Ini lagi Pak TU. TU ya.
Guru. Guru ada diteliti ya? Tapi ini pengelolaan sumber Oh, belajar iya. bagaimana Pak? Ada kan ada kaitannya Iya, juga. guru. Iya, guru. Siswa ya. Siswa. Nah, apa? Jadi ini manfaat praktisnya untuk peneliti misalnya. Apa? Kan ada dulu sering kita bilang untuk sebagai prasyarat menyelesaikan strata 1 kalau dulu. Itu manfaat praktisnya. Ya, kalau Bapak Ibu silakan menulisnya ya, sesuai dengan jenjang sekarang. Bahwa manfaat untuk peneliti adalah untuk sebagai prasyarat menyelesaikan gelar sarjana di ya. Kemudian untuk sekolah apa kira-kira untuk sekolah? Agar sekolah atau memberikan masukan kepada sekolah agar dapat memperbaiki manajemen, perencanaan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Ya, ya. Kalau guru? Kalau untuk guru. Ya, pemanfaatan sumber belajar. Iya, iya. Pemanfaatan sumber belajarnya, Pak. Iya, untuk siswa juga demikian. Apa kira-kira untuk bisa, ya kan, memakai, menggunakan, membawa sumber belajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Ya, ini terserah Bapak Ibu lah, sesuai dengan siapa yang diteliti. Kira-kira manfaat praktis untuk keempat ini apa? Dan beda-beda judul, beda juga ya yang siapa yang diteliti. Jadi manfaat praktis itulah dampak kepada peneliti dan yang diteliti. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ini kan sudah mau mati, jadi saya tutup dulu biar saya bagi, jangan terputus ketika kita diskusi ya. Oh iya Pak, misalnya yang Ya, udah tinggal, iya Pak. Tinggal 1 menit lagi, jadi saya tutup dulu ya. Saya tutup Ya, boleh dulu. Pak, boleh. Oke. Nampak share screen-nya? Nampak Pak? Belum. Nampak Pak. Nampak ya? Nampak. Saya belum nampak nih. Baik, saya ulangi. Ada. Ketiga. Kita sudah membahas tentang pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita sudah selesaikan manfaat dan tujuan. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sub berikutnya. Baik, kita masuk ke E. Definisi. Baik, berikutnya yang perlu kita jelaskan dalam proposal itu adalah definisi operasional. Jadi, apa itu definisi? Tolong Pak, siapa ya? Oke, baik. Bapak Ibu, berikutnya perlu kita jelaskan adalah definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Definisi operasional adalah kita menjelaskan maksud peneliti terhadap variabelnya. Saya ulangi. Pada definisi operasional ini, kita menjelaskan maksud peneliti terhadap variabel. Jadi, untuk apa dijelaskan definisi operasional ini? Yang pertama, agar pembaca nanti tidak bingung terhadap variabel. Yang kedua,
agar penelitian kita itu fokus, tidak umum. Ya, tidak umum. Misalnya, ini penelitian tadi. Bu, ini. Nah, ya. Jadi ini, bagaimana cara menarasikannya? Jadi langsung dia. Adapun misalnya yang dimaksud peneliti terhadap optimalisasi manajemen berbasis sekolah adalah apa kira-kira? Ya, tergantung pada peneliti. Jadi apa yang dimaksud? Jadi misalnya adalah suatu proses perencanaan. Enggak, ya optimalisasi pada perencanaan, pelaksanaan, kan 3 tadi. Oh ya, evaluasi satu lagi. Iya, pelaksanaan, evaluasi, dan evaluasi terhadap, ya enggak? oh ya, Iya kan? Evaluasi apa tadi judulnya? Di Min 31 Aceh Utara. Ini. Nah, kalau ini apa ini? Adapun dimaksud peneliti terhadap pengelolaan. Maksud peneliti terhadap pengelolaan sumber belajar adalah kira-kira apa? Pengadaan? Ya, terserah peneliti. Atau bisa jadi penggunaan, atau misalnya penyediaan sumber belajar di sekolah atau di madrasah. Nah, ini. Jadi maksud dengan pengelolaan sumber belajar adalah ini, pengelolaan sumber belajar pada pengadaannya atau penggunaannya atau penyediaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi langsung apa yang mau diteliti, ya di sinilah butuh pembimbing. Pak, saya bingung. Saya mau meneliti tentang ini, tapi skopnya, ruang lingkupnya saya fokus kemana ya? Atau apa yang akan saya teliti? Jadi di sini dijelaskan. Jadi ketika pembaca pun membaca ini sudah paham apa yang Bapak maksud pada variabel penelitian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jadi untuk tahu skop ini ya harus banyak baca buku, harus banyak pengetahuan, atau harus diskusi dengan siapa yang mungkin bisa memberikan masukan terhadap apa yang kita maksud dengan variabel. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan khusus definisi operasional. Silakan. Berarti di sini Pak juga harus kita jabarkan lagi Pak. Setelah kita tulis ini yang pada awalnya adapun yang dimaksud dengan bla 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 ini, berarti langsung kita jabarkan lagi sampai beberapa halaman gitu.
Apa hanya sampai di situ saja, Pak? Ya, jadi Bapak Ibu cukup kita narasikan seperti ini saja. Cuma nanti barangkali ada mahasiswa yang sulit untuk memahami, jadi dia awali dari teori dulu, misalnya dari buku orang lain, dari pendapat orang lain, baru dia simpulkan dari pendapat tersebut. Itu sebenarnya tidak bagus, karena sistemnya sudah salah. Jadi, bagusnya kita baca dulu skop apa yang mau kita, kalau penelitian kita terlalu umum, maka kita pilih bidangnya. Jadi kita jelaskan di sini. Seperti tadi yang saya maksud bahwa manfaat atau tujuan definisi operasional itu, yang pertama supaya pembaca itu tidak bingung apa yang kita maksud. Atau mempersempit, memfokuskan penelitian kita. Apa yang akan kita teliti. Jadi kita jelaskan di definisi operasional. Sehingga nanti ketika orang membaca ini dia tidak lagi memahami yang lain. Jadi khusus seperti ini sudah cukup. Gitu. Kalau dulu kan ada orang menyebutkan pendapat orang lain dulu, dia buat footnote, baru dia simpulkan dari pendapat itu. Sebenarnya itu salah, tetapi yang benar itu adalah kita langsung menjelaskan maksud peneliti terhadap variabel itu apa. Jadi nggak menimbulkan pertanyaan yang macam-macam. Jadi nanti ini Ustadz nggak banyak kalimatnya tuh atau halamannya nggak apa-apa. Jadi bidang ini nggak perlu banyak Bapak. Tapi ada bidang-bidang yang lain yang perlu banyak kan, di latar belakang kita perlu banyak. Ya kan? Kemudian nanti di landasan teori kita perlu banyak. Jadi ada bagan-bagan. Berarti kalau di definisi operasional ini, dia ya sesuai dengan ini tadi variabelnya gitu. Iya, sesuai dengan jumlah variabel kita. Jadi kita jelaskan pun sesuai dengan jumlah variabel. Karena tadi ada 2, di sini ada 1, ini 1. Kemudian ini 1 lagi. Jadi tidak perlu lagi kumpulkan setelah itu baru kita simpulkan. Tidak perlu. Langsung aja ya yang dimaksud peneliti apa. Silakan. Oke, terima kasih. 1 sub lagi, baru kita cukupkan, nanti ketemu Sabtu lagi, Minggu lagi. Atau kita cukupkan dulu, kita lanjut. Kayaknya cukup dulu Ustaz. Udah pening kita. Belum nih Pak. Belum. Materi ini kayaknya nggak mungkin Pak. Kita lanjut minggu depan. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Ibu Cut Lisnawati, ya anaknya di belakang nggak pakai baju ya. Baik Bapak Ibu, hati-hati. Alhamdulillah. Dilihat orang. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi saran saya ini kan ilmunya kan sudah tahu, masih panas. Bagusnya supaya tidak lupa, supaya